semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan renungan APP yang kedua di masa Prapaskah ini. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau masih memperkenankan kami untuk kami ikut serta dalam perayaan renungan APP yang kedua ini. Tuhan yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu semoga dalam renungan APP pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan Engkau senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya, dan Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami semuanya dimanapun kami berada. Kami serahkan segala tugas kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita sudah melakukan doa pembukaan bersama. Sekarang marilah kita melihat bacaan Injil pada cerita yang sudah ada. Silahkan kita melihat bersama. Perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Suatu hari, Tuhan Yesus berkata, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian bagus. Setiap hari, ia selalu bersenang-senang dalam kekayaannya. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Badannya sedang sakit. Dia biasanya berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan." Orang kaya itu sedang menikmati makanan enak di rumahnya. "Ambil ini. Jangan berikan kepada pengemis yang ada di dekat pintu rumah saya yang selalu mencari makanan sisa. Dia tidak akan pergi sampai kamu memberinya sisa makanan dari meja Ede." Kasihan membiarkan orang kelaparan. Kalau tidak memberinya makan, dia akan mati. Memang kenapa, Kamu mau menolong dia? Kamu mau berbuat baik untuk pengemis hina itu? Kamu mau memberi dia makanan dari rumah ini? Ya Tuhan. Sekarang pergi keluar dan usir dia. Kalau tidak, saya akan memukulnya, kata orang kaya itu. Lalu hamba itu pergi menemui Lazarus dan berkata, "Lazarus, ambil ini dan pergilah." Tetapi, "Oh Lazarus." Setelah Lazarus mati, ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kata Bapak Abraham kepadanya, "Saya adalah Bapa Abraham. Selamat datang, Lazarus." Tidak lama setelah itu, maka orang kaya itu pun akhirnya mati juga. Ia kemudian masuk ke dalam neraka. Di neraka, dia sangat tersiksa. "Ini tempat yang sangat menyiksa. Saya sangat haus."
Bapak Abraham, tolong saya. Saya haus. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan menaruh ke lidahku. Saya sangat menderita dalam nyala api ini. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat bahagia dan engkau sangat menderita. Kami tidak bisa melakukan apapun untukmu. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, sehingga dari sini tidak bisa ke situ, atau dari situ ke tempat ini. Kalau begitu, aku minta Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, karena masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka. Saudara-saudaramu memiliki kitab Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya. Tidak, Bapak Abraham. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, mereka akan bertobat. Jika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan melalui kitab Musa dan para nabi, mereka tidak akan percaya, sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah yang terjadi dengan orang kaya itu. Anak-anak sekalian, orang kaya itu telah menerima hukuman untuk selama-lamanya, karena dia adalah seorang yang berdosa. Hukuman bagi orang berdosa adalah dibuang dari hadapan Allah. Orang kaya itu telah menerima segala yang baik sewaktu hidupnya, dalam kelimpahan dan kekayaan. Tetapi perbuatannya sangat jahat, karena ia tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain yang menderita di dekat pintu rumahnya. Orang kaya itu adalah seorang berdosa yang menolak firman Tuhan dan tidak mau bertobat sampai mati. Anak-anakku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena anak-anak semuanya sudah mau melihat dan menonton film tentang orang kaya dan Lazarus. Harapan Miss Rinda, semoga anak-anak semuanya dapat meneladan apa yang sudah Lazarus lakukan sesuai dengan bacaan Injil hari ini. Terima kasih anak-anak, marilah siapkan hati kita. Kita akan menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat rahmat-Mu sehingga hari ini kami dapat melaksanakan renungan APP yang kedua dengan baik dan lancar. Kami mohon Tuhan berkat-Mu, semoga kami dapat meneladan apa yang sudah Lazarus lakukan sesuai dengan Injil-Mu. Akhirnya Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada, dan dampingilah kami semua. Semoga senantiasa Engkau berkati dan Engkau bimbing ke arah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra